Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala khairi bariyatihi wa a'zami rusulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa taba'a sunnatahu ila yaumil la raiba fihi, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu kalau bahasa kita adalah ucapan terima kasih yang tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mempermudah berbagai macam persoalan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha rahman, zat yang maha rahim. Dan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang indah adalah Al-Barr, yang artinya zat yang maha baik. Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini mempermudah langkah kita untuk datang ke masjid, untuk kemudian kita melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, yaitu sholat zuhur, dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang ibadah juga. Kalau seandainya salat puasa itu ibadah, maka duduknya seorang di majelis ilmu, di kajian itu juga ibadah. Maka kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal baik kita tercatat ikhlas karenanya dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan untuk orang-orang yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Tak lupa kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan, kepada Bapak Ibu yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang baik ini. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tak terasa kita sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban. Penghujung bulan Sya'ban. Lebih kurang kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan di hari Rabu atau hari Kamis pekan depan. Artinya kurang satu pekan lagi, lebih kurangnya kita kembali akan berjumpa dengan satu waktu yang kita sudah lama berpisah darinya. Satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita sebagai umat Islam dengan waktu tersebut, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa. Nama bulan Ramadannya sudah ada sejak zaman dahulu, Bapak Ibu. Namun kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan hanya berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jamaah pernah mendengar satu ayat di dalam surat Al-Baqarah di mana Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran, bahwasanya bilangan bulan di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Haram artinya tersucikan. Kapan Allah Subhanahu wa taala menentukan dalam satu tahun ada 12 bilangan bulan, di dalamnya ada 4 bulan? Sejak kapan Allah menentukan ini, jemaah? Bahkan sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, yaitu ketika Allah sedang menciptakan langit dan bumi, bersamaan dengan itu Allah menentukan dalam satu tahun ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang disucikan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan apapun yang dilakukan di dalam 4 bulan ini, maka nilai pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Artinya 4 bulan yang diistimewakan ini sudah ada bahkan sejak sebelum Nabi Adam. Artinya sejak Nabi Adam sampai kita, semua umat manusia, mereka merasakan bahwa satu tahun ada 12 bulan, di dalamnya ada 4 bulan yang istimewa. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala
menetapkan, mentakdirkan kita sebagai umat manusia yang terakhir yang hidup di atas muka bumi ini. Jadi kita ini umat terakhir di atas muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Manusia, umatnya Nabi Muhammad ini adalah yang terakhir. Ya, sudah yang terakhir, umurnya pendek. Lantas bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita, mengistimewakan kita di atas umat-umat sebelum kita? Kalau Allah Subhanahu wa taala hanya juga memberi 4 bulan yang istimewa tadi, maka tidak ada yang lebih antara kita dengan manusia sebelum kita. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhiruna al-awwaluna yaumil qiyamah." Kita ini adalah umat terakhir, namun kelak di akhirat kita ini adalah umat yang pertama. Pertama diapakan? Pertama dihisab, dan pertama yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan umur yang pendek ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan, ya, memberikan hadiah yang besar kepada kita umat Islam, agar kebaikan yang kita lakukan pahalanya jauh lebih besar daripada umat-umat sebelum kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniai kita dengan waktu yang lebih mulia daripada 4 bulan yang istimewa tadi, yaitu bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. 4 bulan tadi kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab gitu Pak ya. Kalau kebaikan apapun dilakukan di 4 bulan ini, pahalanya lebih besar ya daripada di luar 4 bulan tadi, maka di bulan Ramadan pahalanya jauh lebih besar lagi, lebih agung dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kehadiran bulan Ramadan ini akan dirasakan kegembiraan bagi orang-orang yang di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada keimanan. Karena hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada keimananlah yang mereka rindu terhadap bulan Ramadan, dan mereka akan senang apabila dia akan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan inilah ya ladang kita memperbanyak pahala di catatan-catatan amalan kita, Bapak Ibu. Dan sekali lagi, hanya orang yang di dalamnya ada keimananlah yang akan bahagia dengan kembali hadirnya bulan Ramadan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Man sarrathu hasanatuhu." Ya, Nabi menyebutkan 2 karakter kepribadian seorang mukmin. Yang pertama adalah barang siapa yang berbahagia dengan ketaatannya. Kita bahagia dengan ketaatan kita. Kita senang kalau kita bisa beribadah. Maksudnya apa senang di sini? Apakah kemudian maksudnya menyombongkan diri, kemudian mengatakan orang lain yang tidak sama denganku, maka martabatnya di bawahku? Jawabannya tidak demikian. Senang, bahagia karena Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk beribadah. Oleh karenanya, di dalam satu hadis Bapak Ibu sekalian, mungkin ya sering didengar ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan atau memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun 'inda fitrihi. Yang pertama bahagia ketika dia berbuka, dan bahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya bahagia ketika berbuka? Apakah maksudnya berbahagia senang karena dia akan ya menyantap hidangan yang disediakan dengan kolaknya misalnya, dengan gorengannya dan nasi ramesnya dan seterusnya? Apakah itu maksudnya? Jawabannya tidak. Berbahagia karena di hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkanku untuk menyelesaikan ibadah puasa. Kita bahagia ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kemudian untuk datang ke masjid ini melaksanakan satu ibadah yang sangat agung, yaitu salat berjamaah. Kita berbahagia. Dan itulah, kebahagiaan itulah yang hanya akan dirasakan oleh orang mukmin, oleh orang yang di dalamnya ada keimanan. Ya, adapun orang yang jiwanya bermasalah, hatinya hitam penuh dengan dosa, maka dia akan merasa risih, bahkan tidak senang dengan hadirnya bulan Ramadan.
Ada sebagian orang Bapak Ibu, kalau ya datangnya bulan Ramadan, dia mengatakan Ramadan meneh, poso meneh, poso meneh. Bagi dia sangat berat sekali untuk menjalankan satu syariat yang besar ini, syariat yang agung ini. Saking agungnya syariat ini sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Berbeda keadaannya dengan orang yang beriman. Orang yang tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Ya, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Bagi orang yang beriman, yang tahu bahwasannya apa yang Allah siapkan untuk orang-orang saleh, untuk orang-orang yang beriman, jauh nilainya, jauh berharga daripada dunia dan seisinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Allahu akbar. Bahwa tempat kecilnya kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kalau kita merujuk kepada kamus bahasa Arab gitu ya. Hadis Nabi yang mengatakan la mawdi'u sawti. Sawti itu artinya satu tempat yang ukurannya hanya 1 meter. Artinya 1 meter di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kriteria yang kedua yang disebutkan oleh Nabi adalah wa asa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ya, kata Nabi yang artinya barang siapa yang berbahagia dengan ketaatannya maka dia seorang mukmin, ya. Dan barang siapa yang bersedih dan menyesal atas kemaksiatannya, dia juga salah satu kriteria seorang mukmin. Mengapa demikian jamaah sekalian yang Allah muliakan? Karena kehidupan ini adalah pertanggungjawaban. Setiap hari yang kita lalui adalah ibarat lembaran catatan amalan kita. Yang kelak di akhirat kita akan kembali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita lahir sampai terakhir kita wafat akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita ilustrasikan Bapak Ibu, kalau boleh kita gambarkan seperti orang yang sedang ya nonton film. Kalau seandainya manusia sekarang dengan teknologi yang luar biasa, dia bisa merekam ya, dan kita bisa menonton rekaman bahkan 100 tahun yang silam, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merekam ya semua usaha kita, kehidupan kita dari awal sampai akhir, dan kelak di akhirat kita akan kembali dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin, orang yang kenal dengan Allah, dia tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Kalau seandainya dunia ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang di luar Islam. Akan tetapi justru dunia ini diberikan kepada mereka, Pak. Kita tahu sekarang ya, bahwa negara yang maju itu negara Islam atau bukan Islam, Pak? Rata-rata bukan Islam. Mengapa dunia diberikan oleh Allah kepada mereka? Karena dunia nggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa man wala aw ilmun aw muta'allimun." Dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalam dunia tersebut, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang senang berzikir, atau ilmu, dan orang yang mengajarkan, atau orang yang belajar ilmu. Bukan berarti kemudian jamaah yang Allah muliakan, kalau kita berbicara tentang hinanya dunia, kemudian kita menjadi orang yang terbelakang. Tidak. Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang maju terdepan, menjadi orang yang sukses dan seterusnya, menjadi orang yang kaya dan seterusnya. Namun ya, perbedaan antara si fulan yang kaya dengan si fulan yang kaya, kalau si fulan yang kaya ini dia tahu bahwa apa yang Allah berikan ini hanya titipan. Yang Allah berikan ini ada sebagian dari hartanya yang milik siapa? Fakir miskin. Yang setiap tahunnya dia wajib mengeluarkan zakat. Subhanallah.
Sekarang Bapak Ibu, ya, berapa banyak umat Islam yang paham tentang zakat, Pak? Segelintir saja. Padahal zakat ini juga rukun Islam. Ya, pertanyaannya, apakah zakat ini hanya diwajibkan bagi orang yang kaya? Jawabannya tidak. Diwajibkan bagi orang yang mampu, iya. Contohnya, orang punya 85 gram emas. Banyak sekarang kaum muslimin yang punya harta setara dengan emas 85 gram. Tidak berkurang sampai tahun depan. Masih banyak, subhanallahiladzim. Banyak sekali yang demikian. Kalau tidak berkurang sampai tahun depan, maka dia sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Dan banyak sekarang umat Islam yang hanya memahami bahwa zakat ini cuma diperuntukkan, diwajibkan bagi orang-orang yang kaya raya. Tidak. Bagi orang yang mampu, iya. Subhanallah. Ya. Jadi, itu ya, dua kriteria seorang muslim, seorang mukmin. Kemudian jamaah sekalian yang Allah muliakan, sebagaimana di dalam satu surat yang sering kita dengar, kalau kita sholat di masjid di belakang imam, biasanya imam baca surat-surat pendek di akhir Al-Quran gitu Mas ya. Salah satu surat pendek itu adalah At-Takatsur. Apa yang Allah firmankan di akhir surat At-Takatsur? Ya, Allah memberikan penegasan, penekanan sebanyak 2 kali di dalam ayat ini. Sungguh, pasti itu artinya. Sungguh dan pasti dan benar-benar kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Kenikmatan apapun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menjadi nasihat dan wejangan untuk kita semua Bapak Ibu, bahwa pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW keluar di siang bolong, di waktu siang yang mataharinya sedang terik-teriknya. Keluar dari rumah, di tengah jalan bertemu dengan 2 orang sahabat yang mulia. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. 2 orang sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi SAW ketika hidup bahwasannya kamu dan kamu di surga. Artinya 2 orang ini kemuliaannya di atas rata-rata sudah. Ya. Kata Nabi SAW, ma akhrajakuma, apa yang membuat kalian ini keluar di waktu yang manusia tidak biasa keluar. Kita Semarang aja, ya, panasnya berapa derajat Mas? Biasanya kalau pas panas, nggak sampai 40, betul ya? Di Madinah itu, kalau pas musim panas, malamnya saja 47. Itu malamnya. Ya, siangnya, wallahu a'lam mungkin di atas 50. Meskipun peraturan dunia, ya, kalau sudah panas itu sampai 50, orang sudah nggak boleh keluar. Tapi apa boleh buat? Ya kalau nggak keluar yang tidak bisa beraktivitas, ya. Maka Nabi SAW bertanya, apa yang membuat kalian keluar di waktu yang manusia tidak biasa keluar? Biasanya waktu ini untuk istirahat, kan gitu ya. Tayyib. Kemudian kedua orang tadi, Abu Bakar dan Umar, mengatakan, ma akhrajana illa al-ju' ya Rasulullah. Tidak ada sebab kami keluar kecuali karena kami lapar. Kami nggak ada sesuatu yang bisa kami makan di rumah. Ini orang yang ketika masih hidup dikatakan apa? Tempatmu di surga. Allahu Akbar. Ini kemuliaannya di atas wali jemaah. Ya, kemuliaannya di atas wali. Dia sahabat Nabi SAW yang sudah dikasih legitimasi dan stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka. Akhirnya Nabi SAW bertemu dengan sahabat yang lain dan mengatakan, apakah kamu mau menjamu aku dan kedua sahabatku? Kata sahabat ini, ya Allah, betapa mulianya aku dapat menjamu engkau wahai Rasul dan kedua sahabatmu yang mulia ini. Akhirnya ketiga orang ini, Nabi, Abu Bakar dan Umar, diajak ke rumahnya. Kemudian bilang ke istri untuk masak gitu ya. Sebelum hidangan besar itu keluar, dikeluarkan dulu hidangan kecil gitu ya. Makanan kecil, yaitu kurma dan air putih yang dingin. Ketika Abu Bakar dan Umar sedang makan kurma, ya, kemudian minum, kata Nabi SAW, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Kalian berdua
akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang air dingin ini dan kurma. Umar saking kagetnya, ya, takjubnya, ya Rasulullah, air kita akan ditanya sama Allah. Kurma di Madinah semuanya dikelilingi sama kebun kurma. Artinya bukan barang yang mahal kurma itu, Pak. Air pun juga bukan barang yang mahal, berharga tapi bukan mahal dia. Bukan seperti daging kambing, daging ayam dan masakan-masakan yang lain. Kurma dan air, wahai Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, kalian akan ditanya tentang al-aswadain, tentang dua nikmat ini. Maka Abu Bakar dan Umar, ya, seketika langsung apa? Menangis sampai membasahi janggut mereka. Subhanallah. Artinya jamaah sekalian yang Allah muliakan, nikmat seseorang dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memuliakan apa yang Allah muliakan? Dan sifat seorang mukmin, dia mengindahkan, mengistimewakan, memuliakan apa yang Allah muliakan. Allah memuliakan bulan Ramadan, maka kita wajib sebagai seorang mukmin harus juga memuliakan bulan Ramadan dengan berbagai macam kegiatan yang baik, dengan berbagai macam ibadah, ya. Dan jangan sampai Bapak Ibu yang Allah muliakan, keadaan kita di dalam bulan Ramadan sama halnya dengan keadaan kita di luar bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah medan, adalah waktu di mana kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan makan, untuk menahan minum. Agar apa jamaah kira-kira, Pak? Mengapa puasa itu diwajibkan menahan makan dan minum? Jawabannya, agar kita juga sekali-kali merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Agar kita memiliki jiwa yang baik, orang yang rendah hati, yang punya perhatian terhadap orang lain. Oh, gini toh rasanya tidak bisa makan. Oh, gini rasanya menahan makan dan minum. Ya, maka keadaan kita di bulan Ramadan haruslah berbeda dengan keadaan kita di luar bulan Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, puasa di bulan Ramadan sebanyak berapa kali? 9 kali. Ya, diwajibkannya puasa di bulan Ramadan atau mulai diharuskan, ya, meskipun ada pilihan, ya, mulai diharuskan puasa di bulan Ramadan itu di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa selama hidupnya sebanyak 9 kali. Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berjumpa dengan bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Atakum Ramadan. Para sahabat dikumpulkan, kemudian dikatakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Diingatkan kembali oleh Nabi SAW tahun depannya, Atakum Ramadan. Maksudnya adalah jangan sampai keadaan kalian di bulan Ramadan sama dengan keadaan kita di luar bulan Ramadan. Ya, Atakum Ramadan. Dalam hadis yang lain, Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dibelenggunya setan-setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka? Apa maksudnya, Mas? Kira-kira apa? Kita sering mendengar hadis ini. Maksudnya adalah sangat mudah sekali orang masuk ke dalam surga di dalam bulan Ramadan. Di antara maknanya juga adalah bahwa kebaikan apapun yang dilakukan, ibadah apapun yang dilakukan di bulan Ramadan, maka nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maksud daripada suffidatis syayatin, kalau kita sedikit mempelajari grammar bahasa Arab, ya, futtihat abwabul jannah, ya, kalau futtihat berarti taknya ada tasdidnya gitu, ya. Futtiha itu berbeda dengan futiha. Futiha itu dibuka. Tapi kalau futtiha itu dibuka selebar-lebarnya. Sama juga dengan ghuliqat atau ghulliqat.
Nih, kalau hulliqat betul-betul ditutup pintu neraka sama Allah, suffidati syayatin berbeda dengan suffida. Kalau suffida itu hanya dibelenggu biasa, tapi kalau suffida dibelenggu sekuat-kuatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa membisiki manusia untuk kembali bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Pertanyaannya Bapak Ibu, ya, dengan kabar-kabar baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dikerangkengnya, dipenjaranya, dibelenggunya setan-setan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa masih ada orang-orang yang maksiat di bulan Ramadan, Mas? Karena jiwanya. Orang maksiat itu karena salah satu atau karena dua faktor. Yang pertama, faktor internal jiwa ini, ya. Yang kedua karena faktor eksternal, yaitu siapa? Yaitu setan. Ya, setan di bulan Ramadan sudah dipenjara sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana penjaranya? Hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Setan bagi kita makhluk halus. Bagi Allah Subhanahu wa taala kasar, Pak, ya. Sangat mudah bagi Allah, sekali pegang, ketangkap semua, dipenjarakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Ramadan ini adalah medan, tempat dan waktu untuk kita, ya, menggembleng dan melatih diri ini untuk senantiasa menjadi orang-orang yang baik. Kesempatan emas ini jangan sampai dilewatkan Bapak Ibu sekalian. Karena Ramadan itu hanya 1 tahun sekali. Sudah 1 tahun sekali, hanya satu bulan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Sesuatu yang wajib itu terkadang terasa berat, Pak. Betul ya? Terkadang terasa berat. Namanya harus kok. Kalau nggak harus dosa, itu kan berat. Ya, harus datang jam 8. Lewat 1 menit, ini yang terjadi, potong ini dan seterusnya. Ya, satu hal yang wajib itu terkadang terasa berat. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kabar gembira kepada kita bahwa Ramadan itu adalah waktu-waktu yang terbilang. Ayyama ma'dudat, ya, setelah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, setelahnya Allah mengatakan ayyama ma'dudat. Ramadan ini hanya hari-hari yang terhitung. Ketika Allah mewajibkan bulan Ramadan, Allah tidak menjadikan bulan Ramadan itu selama 2 bulan atau 3 bulan, tidak. Namun hanya satu bulan, terkadang 29 hari, terkadang juga 30 hari. Ya, maka kesempatan emas ini Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan jangan sampai terlewatkan, karena ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian, ya, keadaan kita sama dengan sebelum datangnya bulan Ramadan. Baik. Ada beberapa, ya, yang terakhir, ada beberapa kiat, ya, agar Ramadan kita ini lebih bermakna. Yang pertama, kita harus mengetahui keutamaan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, ya, kemuliaan puasa di bulan Ramadan, dia adalah salah satu dari rukun Islam. Rukun itu kalau ibarat bangunan seperti pondasinya, Pak. Seindah apapun bangunan, kalau ternyata cakar ayamnya atau pondasinya tidak kuat, maka apa maknanya, apa artinya dari keindahan di dalam bangunan tersebut? Maka, ya, rukun Islam ini adalah pondasi. Tidak sah Islam seseorang kalau dia tidak menjalankan rukun-rukun Islam. Dan salah satu rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada semua tanpa terkecuali adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh Islam, ya. Kemudian juga di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwasannya bulan Ramadan ini adalah madrasah, adalah sekolah yang apabila orang lulus di dalam bulan Ramadan, dia berusaha maksimal untuk mengindahkan bulan Ramadan dengan berbagai macam kegiatan yang baik, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bermaksiat, maka di luar bulan Ramadan dia akan terbiasa untuk menjadi orang baik karena dia telah lulus ujian selama bulan Ramadan, ya. Di dalam ayat Allah mengatakan la'allakum
tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah mewajibkan kepada kalian puasa bukan hanya menahan dahaga dan lapar, namun Allah juga mewajibkan kepada kalian untuk menahan hawa nafsu, ya, untuk menahan hawa nafsu. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan bahwa orang yang puasa di bulan Ramadan, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baginya selama bulan Ramadan, maka dia akan termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar Ramadan kita lebih bermakna, alangkah baiknya kita mempelajari, mengkaji hukum-hukum yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Ya, ketika orang sakit, kapan orang sakit itu tetap harus puasa, dan kapan orang sakit itu boleh tidak berpuasa. Terkadang juga jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita mendapat tugas dari perusahaan atau dari kantor kita untuk dinas keluar kota. Berangkatnya jam 8 pagi, Pak. Kapan kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Dan kapan kita diharuskan tetap untuk berpuasa? Hal-hal seperti ini sangat penting sekali jemaah. Ya, kalau seandainya ada orang yang sakit, dia tidak bisa menahan rasa sakitnya, tidak bisa mengatasi rasa sakitnya, namun saudara atau keluarga mengatakan kamu tetap harus berpuasa. Ini kira-kira gimana, Pak? Padahal orang yang sakit, kalau dia tidak bisa menahan, tidak bisa teratasi rasa sakitnya, maka bukan hanya dibolehkan untuk berbuka, diwajibkan untuk berbuka. Ya, orang yang sakit lambung misalnya, ya bukan sakit karena kesandung, bukan ya, tapi sakit yang parah gitu ya. Orang yang sakit lambung misalnya, dia kalau tidak minum obat maka akan makin parah lambungnya. Atau orang yang sudah sakit, kalau dia berpuasa maka kesembuhannya akan terlambat, tak kunjung sembuh. Apakah orang seperti ini wajib untuk berpuasa jemaah? Kira-kira wajib nggak, Pak? Tidak wajib. Tidak wajib. Karena tidak wajib, maka dia dipersilahkan untuk berbuka. Orang yang musafir, ya, melakukan perjalanan jauh. Kapan orang dikatakan musafir, Pak? Minimal perjalanannya berapa kilometer? 80 kilometer. Ya, 80 kilometer. Tayyib. Misalnya nih ya, saya mau ke Jakarta, tiketnya jam 12 siang. Apakah dari pagi saya diperbolehkan untuk berbuka? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini kalau kita pelajari, maka puasanya kita pasti akan lebih bermakna. Puasa kita akan lebih baik, Pak. Kenapa? Karena kita beribadah di atas apa? Di atas ilmu. Ya, kalau kita kerja sekarang ya, kita kerja. Oleh karena Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia dengan ilmu. Ya, kita kerja saja tidak bisa. Orang yang diposisikan di posisi A, dia tidak bisa serta-merta mengerjakan posisinya si B, tidak bisa. Harus sesuai dengan porsinya. Itulah ibadah yang benar. Ketika orang beribadah, namun ibadahnya dilandasi dengan ilmu. Dia beribadah di atas ilmu yang benar. Kemudian, ya, wanita hamil, wanita yang menyusui, gimana dia, Pak? Di bulan Ramadan seperti apa kira-kira? Ini hal-hal yang akan kita temui jamaah, betul tidak? Ya, kita kalau sudah menikah, pasti ada saja saatnya istri kita di bulan Ramadan kalau tidak hamil, kalau enggak apa? Menyusui. Kita gimana selaku kepala keluarga atau ibu-ibu yang di belakang? Gimana keadaan kita? Ya, gimana kita kira-kira? Apakah tetap berpuasa? Mewajibkan istri, ayo kamu harus puasa. Ini adalah rukun Islam. Padahal dia sudah tidak kuat untuk berpuasa. Kalau dia berpuasa akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, subhanallah. Ya, hal-hal seperti ini jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau kita fahami, maka pasti ibadah puasa kita akan lebih bermakna. Ya, terkadang orang yang keras tetap melanjutkan beribadah, justru dia berdosa.
terkadang orang yang kemudian ya karena alasan yang syar'i, karena alasan yang dibenarkan, kemudian dia mengambil kemudahan di dalam ibadah, justru orang seperti ini akan mendapatkan pahala. Ya. Baik. Yang terakhir ya, maaf, bahwa ya Ramadan ini akan menjadikan kita orang yang terbiasa menata diri. Yang terbiasa menata diri, ya. Kita di bulan Ramadan terbiasa menahan makan dan minum. Dan biasanya orang yang tidak mengumbar syahwatnya untuk selalu makan, untuk selalu minum, maka pasti badannya akan lebih sehat. Ya, meskipun hadis Nabi yang berbunyi sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat, ini adalah hadis yang lemah sanadnya, hadis yang lemah, namun semua pasti pernah merasakan ketika puasa badannya lebih sehat. Ya, mau yang dari awal sehat ketika bulan puasa lebih sehat, atau bagi orang yang sakit, ya sakitnya apapun, ketika masuk bulan Ramadan maka pasti badannya lebih sehat. Ya, belum lagi ketika kita ya terbiasa menahan hawa nafsu. Ya, karena puasanya seseorang itu akan sempurna pahalanya jika dia tidak hanya menahan lapar dan dahaga, namun juga menahan syahwatnya. Bukan hanya syahwat yang berkaitan dengan lawan jenis, tidak. Di antara syahwat, ya, syahwat itu adalah keinginan yang menggelegar, itu syahwat, Pak. Ya, nafsu yang menggebu-gebu itu syahwat. Ya, ketika kita tidak senang dengan seseorang, kemudian kita ngomongin orang tersebut dengan teman kita, ini apa namanya? Ghibah, menggunjing. Dan kita tahu ghibah ini adalah dosa besar. Sebagaimana kebaikan apapun dilakukan di bulan Ramadan pahalanya lebih besar, maka kemaksiatan apapun dilakukan di bulan Ramadan dosanya lebih besar. Kita marah betul dengan si A ini. Ya, gatal banget ini, mulut ini pengen cerita. Namun kita tahan, ya Allah, aku sedang puasa, ya Allah. Ya, ini sedang bulan Ramadan. Ini di bulan Ramadan. Kalau aku sampai membicarakan dia, maka pasti dosaku lebih besar. Dia menahan dirinya untuk tidak ngomongin orang tadi. Orang seperti ini, jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau dia ya terbiasa di bulan Ramadan menahan hawa nafsunya, ketika dia berpisah dengan bulan Ramadan, dia sudah terbiasa untuk menahan hawa nafsunya. Sehingga dia menjadi raja yang menundukkan hawa nafsu, bukan dia menjadi budaknya hawa nafsu. Itulah yang disebut dengan madrasah Ramadan. Ya, Ramadan adalah medan, adalah tempat madrasah untuk kemudian melatih dan menggembleng kita untuk menjadi insan yang lebih baik, ya, untuk menjadi insan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sebagian ulama ya memberikan nasihat bahwa agar Ramadan ini lebih bermakna, maka di antara hal yang perlu dilakukan adalah kita punya target. Kita punya target, ya. Salah satu target di bulan Ramadan pastinya puasa. Ya, pastinya puasa, karena ini adalah satu hal yang diwajibkan dan karena ini adalah rukun Islam. Ya, kita tidak sedang ingin berbicara tentang hal yang wajib, karena hal yang wajib ini pasti harus dilaksanakan. Yang dinasihatkan oleh para ulama adalah hal-hal yang sifatnya sunnah. Selama bulan Ramadan yang diwajibkan hanya apa? Berpuasa. Selain puasa, hukumnya apa jamaah? Sunnah. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Contohnya apa? Membaca Al-Quran misalnya. Subhanallah Bapak Ibu ya. Ada sebagian orang umurnya 40, 50, 60, bahkan 70, selama hidupnya satu kali pun tidak pernah dia menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Ya, Al-Quran ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran ini adalah kitab suci yang penuh dengan keberkahan. Barang siapa yang hidupnya ingin berkah, barang siapa yang di hari itu dia ingin Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuknya segala urusannya, maka hendaknya dia memulai harinya dengan membaca Al-Quran. Sebelum berangkat kantor, ya, daripada sibuk scroll
ya sosial media, lebih baik 10 menit kita baca Al-Quran. 10 menit itu insya Allah minimal kita sudah bisa membaca 2 halaman, Pak. Ya, baik. Itu target. Kita harus punya target. Ya, kalau Ramadan tahun yang lalu belum menghatamkan Al-Quran, minimalnya tahun ini minimalnya satu kali kita bisa menghatamkan Al-Quran. Belum lagi dengan amal-amal yang lain ya. Kalau tahun lalu kita tidak memberi makan untuk orang yang berbuka sama sekali, minimalnya tahun ini 1 teko es teh, Mas. Ya, belum lagi dengan gorengannya, belum lagi dengan kurmanya. Ya Allah, paling berapa? Ya, 1 teko es teh kira-kira berapa uangnya, Mas? Ya, 10.000, 20.000 mungkin. Apalagi kalau kita bikin sendiri, jauh lebih murah. Ya, dan yang namanya memberi makan orang yang berbuka itu tidak harus bentuknya nasi. Apapun yang kita berikan selama itu dimakan oleh orang yang berbuka, maka kita akan mendapatkan pahalanya orang yang berbuka. Ya, dan dengan target dengan berbagai macam kegiatan yang baik ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong dan membantu kita untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Tentang hukum-hukum misalnya Bapak Ibu, tentang fikih Ramadan, fikih puasa. Seperti tadi ya saya sempat menyinggung ya, kalau kita ada niatan pergi keluar kota yang mana jaraknya lebih dari 80 km, maka tidak dianjurkan dari pagi kita sudah berbuka. Namun apa? Namun ketika kita sudah keluar dari daerah kita misalnya, itu baru dipersilakan untuk ya mengambil kemudahan bagi orang yang menjalankan perjalanan jauh ya. Terima kasih. Ya silahkan Mas. Mana yang lebih afdal di dalam membaca Quran itu, memperbanyak khatam atau membaca pelan dengan tartil? Kadang kalau membaca targetnya khatam 1 kali, 2 kali, tapi agak seret-seret bacanya. Iya. Atau baca pelan-pelan tapi nggak banyak khatam. Iya. Iya. Nah, kuantitas apa kualitas? Ya? Iya. Jadi sebenarnya Mas, membaca Al-Quran itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, mau cepat atau lambat itu boleh. Namun dengan ketentuan ya, dengan syarat bacaannya tidak terseret-seret tadi. Tapi bacaan terseret ini juga perlu kita breakdown, perlu kita rincikan seperti apa maksudnya. Kalau misalnya hurufnya keseret-seret, hurufnya ya tidak jelas misalnya, ya ini ya harus diperbaiki memang. Kadang panjang pendeknya agak, yang harusnya agak panjang jadi pendek. Iya. Namun gini, panjang pendek itu salah satu hukum tajwid yang ada kemudahan sebenarnya. Jadi tidak begitu streng mungkin ya. Contohnya saja, kalau misalnya panjangnya harus 4 harokat, maka kita boleh bacanya 2 harokat. Ya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu. Ya, boleh 4 harokat ya ayyuhalladzina amanu, kan gitu ya. Atau boleh juga 2 harokat ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya. Ya. Dan ini juga apa ya? Ini salah satu fikih seorang imam ketika dia mengimami sholat tarawih misalnya. Ya, kalau dia ingin membaca surat yang agak panjang, misalnya 1 rakaat setengah halaman. Kalau 1 halaman kebanyakan Mas, ya takut geremeng nanti jamaahnya ya. Setengah halaman satu rakaat misalnya. Maka kalau jamaahnya tidak terbiasa dengan surat-surat panjang, maka
yang dianjurkan baginya adalah membaca dengan harokat-harokat yang pendek tadi. Makanya kalau kita dengar Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka memendekkan harokat. Dan itu ada riwayatnya. Bukan berarti kemudian qiraahnya atau bacaannya salah, enggak. Ya ayyuhalladzin, itu boleh. Ya, boleh, tidak jadi masalah. Misalnya waladdallin 6 harokat atau 4 harokat, itu boleh, enggak masalah. Asalkan bukan 2 harokat gitu. Jadi, mana yang terbaik? Yang terbaik ya kualitas sebenarnya. Tapi jangan sampai kualitas ini kemudian menghambat kita untuk memperbanyak kuantitas tadi. Ya, artinya bacaan kita tertata tapi cepat nggak masalah. Cepat nggak masalah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan tajwid itu jamaah salah satu hal yang mudah, tidak perlu dipersulit gitu Mas ya. Ya contohnya saja Pak. Fathah ya, itu yang terbaik adalah kita membuka mulut kita. A-U, bukan U, enggak, tapi A. Itu yang terbaik. Kemudian dhammah. Yang terbaik adalah kita sedikit mencucu. A-U, Zu. Tapi apakah ini wajib? Jawabannya tidak wajib. Tidak wajib. Yang penting dari bacaan Al-Quran adalah jelas. Ya, A-U, ya. Kalau saya baca A-U, ya jamaah taunya saya baca AU kan, bukan IU kan, ya kan? Yang penting jelas. Oh, yang dibaca ini fathah, yang dibaca ini dhammah, yang dibaca ini kasrah dan sukun, sudah cukup. Ya, nah, jadi tidak wajib kemudian dia harus sempurna bacaannya, tidak wajib. Ya, meskipun itu yang afdal ya, namun tidak wajib, tidak wajib. Apalagi seorang imam ya, imam ketika dia membaca Al-Quran, maka yang terbaik baginya adalah mentadaburi apa yang dia baca, Mas. Tapi kalau dia konsentrasinya sama tajwid, dia akan mengkesampingkan apa tadabbur tadi. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Maka yang terpenting adalah jelas. Kalau sudah jelas bacaannya sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silahkan. Terkait dengan sholat, kalau ketika kita safar, misalkan naik kereta itu kan lebih afdalnya sholatnya kalau udah sampai gitu kan, misalkan masih dalam waktunya. Nah itu ketika sudah sampai terus sholat, tapi nggak ada temennya nih, kemudian sholat sendiri. Tapi ketika selesai sholat ada orang lain yang mau sholat gabung ya, sudah selesai, kita sudah selesai. Nah kalau kita menginginkan agar dapat pahala sholat jamaah itu boleh nggak kita mengulangnya sholat? Boleh. Contohnya sholat apa Mas? Misalkan sholat zuhur asar. Nggak apa-apa. Kita sudah selesai sholat zuhur misalnya, gitu ya. Kita selesai sholat zuhur, tahu-tahu ada orang masuk musola sholat sendirian. Mas, ayo Mas gabung kan gitu ya. Kemudian kita jadi imam, itu boleh, nggak apa-apa. Kita jadi imam atau makmum, artinya kita sholat 2 kali, tapi yang kedua ini dihukuminya sholat sunnah, bukan lagi sholat wajib. Tapi diniatkannya untuk sholat. Iya, sholat sunnah. Kita niatkannya sholat sunnah, namun tetap mendapatkan pahala berjamaah. Itu boleh, nggak apa-apa. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah selesai sholat bersama para sahabat, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang telat, ya. Kemudian Nabi mengatakan, man yatasaddaq ala hadha. Siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini? Ya, artinya kalau dia sholat sendirian pahalanya 1, tapi kalau ada orang yang barengi dia, maka dia dapat pahala 27, kan gitu ya. Maka boleh, tidak jadi masalah. Nyambung masalah sholat, yang kami pahami kalau jamaah itu kan dikarenakan keperluan, sedangkan qasar karena safar. Apabila kita sudah berencana ini untuk bersafar, misalnya jam 2 berangkat,
Nah kita karena mungkin perjalanannya agak jauh dan kemungkinan nanti sampainya mepet maghrib, itu kita menjamak dulu zuhur asar boleh nggak? Boleh. Tidak di kosan, tapi Boleh. Boleh nggak apa-apa itu nggak apa-apa. zuhur sudah langsung jamak asar. Boleh. Kalau misalnya kita berangkat sebelum zuhur dan kita tahu kita sampai tujuan ba'da maghrib, maka kita baru diperbolehkan sholat di atas kendaraan. Kapan orang itu boleh sholat di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat? Kan kiblat itu kan rukun, Mas ya. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syarat. Sama-sama wajib ya, sama-sama wajib. Artinya kalau tidak didatangkan maka tidak sah sholatnya, kan gitu ya. Kapan orang itu boleh sholat tanpa menghadap kiblat? Jika dia ya melakukan perjalanan sebelum waktu sholat dan sampai di tempat tujuan setelah waktu sholat selesai, baru kemudian dia diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Dan orang yang melakukan perjalanan jauh, waktu sholat baginya hanya 3, bukan 5. Kalau kita mukim, ya orang yang menetap itu waktu sholatnya ada 5, kan gitu ya. Waktu subuh sampai terbitnya matahari, zuhur sampai asar, kan gitu ya. Asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai isya kalau bagi orang yang tidak punya keperluan maka waktu isya terakhir adalah pertengahan malam. Tapi kalau ada orang yang ada keperluan karena safar dan seterusnya, maka dia boleh mengakhirkan isya sampai sebelum terbitnya fajar, sebelum azan subuh gitu ya. Nah, musafir itu waktu sholatnya hanya 3, Mas. Yang pertama subuh nggak ada kompromi ya, pasti tetap akhir waktu sholatnya adalah ketika matahari terbitkan gitu ya. Kemudian waktu yang kedua, waktu zuhur dan asar itu dijadikan satu. Jadi dia boleh sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, boleh zuhur asar di waktu asar gitu ya. Maghrib isya juga menjadi satu waktu. Nah, kalau misalnya saya mulai perjalanan, misalnya keretanya jam 11:30 atau jam 11 siang, tapi sampai Jakartanya ba'da maghrib misalnya, saya nggak mungkin sholat zuhur asar sebelum azan zuhur, kan gitu ya, karena tidak sah orang sholat sebelum masuknya waktu sholat. Nggak mungkin saya sholat zuhur asar jam 11 ya. Dan saya juga tidak diperbolehkan sholat zuhur asar ketika sudah sampai, sudah selesai waktu asar, kan gitu ya. Maka di mana saya sholat? Maka saya wajib sholat di atas kendaraan, meskipun tidak dalam keadaan berdiri dan tidak dalam keadaan menghadap kiblat. Yang penting apa? Yang penting dalam keadaan suci dan atau berwudu misalnya. Itu kalau ada air wudunya. Di kereta biasanya ada air wudu ya. Kalau tidak ada air wudunya misalnya seperti di pesawat, ya ada tulisan di pintu toilet pesawat, ya jangan basah karena akan menyebabkan ini dan itu. Maka kita boleh nggak bertayamum? Boleh kita bertayamum. Ya, yang namanya tayamum itu harus ada debu sebenarnya, Mas. Ya, debu, ya ada debu nih, di mana ada debu, ini ada debu nih, kita ambil, kemudian kita tepukkan, kemudian kita usap ke muka dan kita usap telapak tangan, apa ini namanya? Punggung telapak tangan ya. Sudah selesai. Tidak perlu sampai sini kaki, kepala nggak perlu. Cuma muka dan punggung telapak tangan kanan dan kiri. Kemudian kita sholat. Ya. Jadi gitu jamaah, ya kapan kita diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat? Kalau kita berangkatnya sebelum waktu sholat dan sampainya setelah waktu sholat itu selesai. Tapi kalau misalnya kita sampai di tempat tujuan jam 5 sore, ya kita nggak boleh sholat di atas kendaraan. Tetap harus sampai dulu, kita cari mushola baru kita sholat gitu ya. Sholatnya dua-dua gitu. Ada yang lain mungkin ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Gimana Bu kalau perempuan hamil, perempuan menyusui, gimana kira-kira? Ada yang masih bujang semua. Ya. Kalaupun tidak pernah mengalami, pasti ada saudara yang alami gitu ya.
Jadi kalau perempuan itu hamil atau menyusui, kalau dia masih sanggup untuk berpuasa, maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Namun kalau dia tidak sanggup, khawatir terhadap dirinya, ya biasanya sudah hamil, namanya janin butuh asupan, orang berpuasa biasanya gemetar-gemetar itu perempuan. Ya, saking apanya? Saking laparnya dan seterusnya, biasanya sampai gemetar badannya. Nah, kalau keadaannya tidak bisa menahan, tidak bisa berpuasa, maka dia tidak boleh berpuasa. Bagaimana dengan orang yang karena semangatnya ibadah nyuruh istri puasa, Pak? Pahala nggak kira-kira? Dosa. Dosa. Kenapa? Islam datang untuk menjaga jiwa, bukan untuk membinasakan jiwa seseorang. Ya. Maka kalau tidak mampu, maka silahkan saja dia tidak berpuasa, namun di luar bulan Ramadan dia tetap harus berpuasa. Namun kalau tetap dia tidak bisa puasa karena nyusui, ya, kalau dia berpuasa maka akan kering asinya dan seterusnya karena faktor-faktor yang lain, maka dia boleh untuk membayar fidyah, menebus puasanya itu dengan bayar fidyah. Itu apa? Memberikan makan kepada orang miskin, gitu ya. Kalau makanan pokok tidak dimasak, maka satu orang miskin itu mendapatkan 1,5 kilo. Tapi kalau ingin nasi bungkus ya dengar, gitu ya. Artinya, maksudnya porsi umumnya orang ya, porsi umumnya orang. Dia nasi kucing, betul. Porsi umumnya orang, ya kan, kemudian diberikan kepada orang. Ustaz, ya, kalau misalnya ada orang yang berhutang puasa, misalnya mungkin bisa jadi ibu hamil, tahun ini hamil tidak bisa puasa, tahun depannya menyusui, belum bisa membayar hutang juga, apakah bisa di sahur tahun berikutnya lagi? Bisa ya? Bisa. Atau mungkin kelupaan, wah ternyata masih kurang sepekan tapi sudah terlanjur masuk. Bisa. Dan itu sebenarnya yang terbaik. Karena pada dasarnya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu bayar hutang puasa di luar Ramadan. Dasarnya demikian. Ya, mengapa kemudian ada fidyah memberikan makan kepada fakir miskin satu harinya satu orang, itu karena fatwanya Ibnu Abbas. Ya. Meskipun ada perbedaan atau perdebatan di kalangan para ulama, tapi yang lebih selamat adalah yang kalau masih mampu untuk berpuasa, maka ini yang terbaik. Agar apa? Agar terlepas dari tanggung jawab. Karena tanggung jawab kita adalah puasa. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup, insya Allah. Baik, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.